bulan yang terbaik, bulan yang suci, dikarenakan di dalamnya telah lahir manusia terbaik, manusia tersuci, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini membawa keberkahan bagi kita, membawa manfaat bagi kita. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita baca. Kemarin kita membahas tentang Fatihah, membahas tentang salawat, supaya kita lebih memahami sholat. Karena kalau sholat kita mengetahui tentang ilmunya, kita akan mengetahui juga apa kekurangan yang selama ini kita kurang di dalam sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca fikih ini, Safinatun Najah, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut yuk. Halaman 39, waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Tidak diperbolehkan salat sunnah yang tidak ada sebab yang mendahului atau sebab yang menyertainya pada 5 waktu, yaitu yang pertama, ketika terbitnya matahari hingga setinggi sekitar 1 tombak. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah sehingga tergelincir kecuali pada hari Jumat. Ketiga, ketika matahari menguning hingga tenggelam. Dan keempat, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kelima, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk salat. Tidak diperbolehkan salat sunnah yang tidak ada sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai pada 5 waktu, yaitu yang pertama, ketika terbitnya matahari hingga setinggi sekitar 1 tombak. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah sehingga tergelincir kecuali pada hari Jumat. Yang ketiga, ketika matahari menguning hingga tenggelam. Yang keempat, ketika sholat subuh hingga terbitnya matahari, maksudnya setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kelima, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sholat sunnah yang tidak diperbolehkan, haram dia mengerjakan, karena Rasul tidak pernah mengerjakan sholat semacam itu. Seperti habis sholat asar dia melakukan sholat sunnah, Rasul tidak pernah ada. Atau habis sholat subuh dia melakukan sholat sunnah, nggak ada. Kecuali sunnatul fajar atau sunnatul isyraq, terbitnya matahari, sholat sunnatul isyraq. Itu diperbolehkan, tetapi lebih dari itu duha boleh. Tapi lebih dari sholat duha nggak diperbolehkan. Kecuali kalau dia masuk sunnatul masjid sepat itu sunnah yang disebutkan yang harus kita sholat. Dukhul masjid, usul sunnatul masjid. Saya sholat masjid, itu boleh. Tetapi sholat sunnah setelah asar yang
qadha. Sholat qadha ini sholat yang dinazarkan. Aku sholat qadha, sholat yang dinazarkan. Aku nazar nih untuk sholat kepada bulan ibn bulan, itu diperbolehkan di waktu kapan saja. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, sholat sunnah wudu boleh, sholat sunnah tawafun juga diperbolehkan. Paham? Sholat yang bersama sehingga seperti istighosah, sholat gerhana. Sholat gerhana tahu-tahu jam 8 atau jam 9, ayo kita sholat sunnah gerhana, boleh. Karena sholat itu disebabkan ada sesuatu gerhana, bukan yang tidak ada gerhana. Gerhana bulan boleh, lebih dari itu nggak diperbolehkan. Asalkan sholat itu ada sholat disebabkan. Sholat mayit, sunnatul mayit, ya kan? Karena sholat mayit ini sunnah muakkad, sunnah yang hampir mendekatkan kewajiban. Satu orang pun sah saja dia sholat mayit. Nah, itu. Paham? Ada yang mau bertanya? Terus ya. Bab selanjutnya, diam sewaktu sholat. 6 hal yang disunahkan diam sebentar di antara bacaan dalam sholat. Yang pertama, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awudz. Yang ketiga, antara al-fatihah dan ta'awudz. Yang keempat, antara akhir surat al-fatihah dan bacaan amin. Yang pertama, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. ketika kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir, maka diam sejenak, baru kita membaca suratul Fatihah. Nah, yang kedua, setelah membaca suratul Fatihah disunahkan untuk diam sebentar saja, sedetik. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir Fatihah. Ketika waladdallin amin, maka makmum untuk diam sejenak, baru melanjutkan bacaan yang lain. Terus ya. Yang kelima, antara bacaan amin dan membaca surat. Nah, yang tadi tuh, yang membacaan amin. Paham? Artinya apa? Ketika kita membaca suratul Fatihah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai akhir, sampai waladdallin. Maka mereka semua menjawab. Kenapa semacam itu? Supaya orang yang tertinggal, makmum yang ingin sholat berjamaah, nggak tertinggal dengan buah rukun. Kadang-kadang ada seorang imam yang cepat membaca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nih makmum masih berwudu, nggak sempat, ya kan? Itu ada. Apalagi kalau sholat taraweh, makmum imamnya cepet-cepetan. Nah itu. Antara bacaan surat dan ruku, selesai membaca surat yang lain,
Ketika ruku, i'tidal berdiam. Rukunya tuh berdiam sejenak. Jangan sampai surat langsung Allahu Akbar, habis ruku belum ada sedetik. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, cepat. Nah, itu makruh hukumnya. Artinya makruh di situ tidak ada i'tidalnya. Sedangkan i'tidal sebagai syarat dalam sholat. Nah, paham? Lanjut. Bab rukun-rukun yang wajib tumakninah. Rukun-rukun yang kita harus tumakninah ketika melakukannya ada 4. Yang pertama ruku, 2 i'tidal, ketiga sujud, dan keempat duduk di antara 2 sujud. Yang dimaksud dengan tumakninah adalah tenangnya anggota badan setelah melakukan gerakan dalam sholat seperti ruku, sujud, dan lain-lain, agar setiap anggota tubuh tetap pada tempatnya seukuran ucapan Subhanallah. Yang pertama ruku. Apa sih makna i'tidal? Mana tu'maninah adalah diam setelah bergerak hingga seluruh tubuh anggota badan tetap pada bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Tetap membacaan tasbih. Artinya diam sejenak. Yang pertama dia ruku. Rukun ini loh. Kalau rukun jika ditinggalkan maka batal sholat itu. Ketika dia ruku, dia harus jalankan tenang. Allahu Akbar, Subhanallah bihamdi. Atau dia bergerak melebihi dari 3 kali, menggerakkan anggotanya. Kalau garuk tangannya semua ikut begini, batal. Kenapa? Karena gerakan ini lebih dari 3 kali. Tapi kalau dia bergaruk hanya semacam ini, mau 1000 kali gak apa-apa. Asalkan yang dinamakan anggota itu jangan yang ininya yang bergerak. Ketika dia bergerak semacam ini, nah menggaruk kayak gini, 1 sudah, 2, 3, batal. Tapi kalau dia menggerakkan semacam ini, tangan tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak semua anggota badannya itu bergerak. Paham? Di waktu i'tidal pun, atau di waktu i'tidal berdiri dari ruku mau i'tidal, dia menggerakkan kakinya kan gatal, dia bermain menggaruk kaki ketemu kaki. Nah itu membatalkan. Asalkan lebih dari 3 kali. Paham? Yang kedua sujud. Ketika sujud bukan dalam keadaan tenang, tangannya bergerak-gerak, gerak ke sini. Karena gatal waktu sujud, atau lepas dari tempat sujudnya. Dari tempat telapak tangan yang satu ini dia mengangkat, maka batal sholatnya. Duduk di antara 2 sujud harus dalam keadaan tenang. Tidak boleh waktu bacaan tahiyat dia harus membaca dalam keadaan tenang. Tidak boleh seluruh anggota ini bergerak. Karena tumak nina, ketenangan di dalam